Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmizi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh. Nah, khususnya untuk kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni mengenai chapter baru ya, Dzikru mir'atihi wa mushtihi wa tadhini ra'sihi sallallahu alaihi wasallam, dan dzikru fi'alihi fi lailatihi wa fi firashihi wa inda intibahihi min naumihi wa inda qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Di aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjelang tidur ya, dari menyisir rambut, kemudian memakai wewangian, dan tidur sampai bangun malam, seperti itu. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh karya Bu Syekh. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Dzikru mir'atihi wa mushtihi wa tadhini ra'sihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan mengenai kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mir'atih, jadi mir'atihi bercermin, wa mushtihi dan menyisir, wa tadhini ra'sihi dan memakai minyak rambut. Nah, ini nomor halaman 169 untuk judul. Tapi kita langsung saja ke hadis nomor 534 halaman 171. Nah, karena di sini hadisnya memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding hadis-hadis sebelumnya. Baik, langsung saja mari kita simak bacaannya. Wabihi lahiqal akhbarana Ibnu Abi Asim qala haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Simak an Jabir ibni Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad samita muqaddama ra'sihi wa lihyatahu fakana idza masyata muqaddama ra'sihi waddahana lam yuraina. Bahwasanya hadis riwayat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rambut depan yang sudah memutih. Jadi samito itu telah beruban. Nah, jadi rambut depan Rasulullah telah beruban. Walihiyatahu dan jenggot beliau pun telah beruban. Fakana idza masyata muqaddama ra'sihi, maka ketika Rasul menyisir, ketika sudah disisir rambut dan jenggotnya dirapihkan, waddahana kemudian beliau memakai minyak rambut, lam yuraina maka tidak terlihat uban tersebut. Artinya hal ini mencirikan tidak semua, jadi belum beruban semuanya. Nah, di sini juga diceritakan hanya muqaddama ra'sih, bagian depan saja, gitu ya. Nah, itu. Kemudian hadis berikutnya kita baca judulnya dulu. Dzikru fi'alihi fi lailatihi. Aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, wa fi firashihi dan di atas alas tidur beliau, wa indan tibahihi min naumihi dan ketika bangun dari tidur, wa inda qiyamihi dan ketika qiyamul lail. Nah, bagaimana aktivitasnya? Mari kita simak. Wa bihi lahiqal haddatsana Abu Bakar Al-Firyabi qala haddatsana Abu Ayyub Sulaiman ibnu Abdurrahman Ad-Dimashqi
Wa qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim qala haddatsana Abdurrahman ibnu Namir qala sa'altu Zuhri 'anil qaul idza istayqadha ar-rajul fi manamih faqala akhbarani Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Aufin qala haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarihi faqultu la armuqanna lailata kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla al-isha wa hiya allati tud'a al-atamah ittaja'a fanama hawiyan minal lail thumma istayqadha fanadhara fis sama' faqala rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar ila qaulihi innaka la tukhliful mi'ad. Nah, baik. Di sini hadis dari Abdurrahman ibnu Namir. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Zuhri dari perkataan orang atau penjelasan mengenai aktivitas seseorang ketika bangun dari tidurnya. Nah, kemudian Zuhri menceritakan kepadaku bahwasanya Humaid ibnu Abdurrahman ibni Auf menceritakan dari seorang laki-laki atau salah satu sahabat Rasulullah. Jadi di sini Abdurrahman ibni Namir bertanya kepada Zuhri. Nah, Az-Zuhri mengatakan Humaid menceritakan kepada beliau bahwasanya salah satu sahabat Rasul mengatakan qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarih. Jadi aku melihat Rasul di salah satu perjalanan beliau. Faqultu la armuqanna lailata kaifa sholatu Rasulillah. Nah, kata sahabi ini, sungguh aku akan memperhatikan Rasul pada malam hari ini. Nah, bagaimana sholat beliau? Nah, falamma shallal isya, ketika Rasul selesai sholat isya. Nah, sholla ini kan fi'il madhi ya, menceritakan aktivitas yang sudah dilakukan. Wahiyallati tud'al atamah, di mana sholat isya itu biasa disebut dengan atamah. Atamah itu adalah waktu gelap, jadi sholat di malam hari ketika hari mulai gelap. Ittaja'a fanama hawiyan minal lail. Nah, ketika Rasul sudah beres sholat isya, ittaja'a, Rasul berbaring, fanama hawiyan, kemudian tidur hawiyan. Hawiyan itu mala, condong, jadi tidur miring, minal lail pada waktu itu, di sebagian malam di situ ya. Tsumastayqadha fanadhara fis sama. Nah, kemudian tidak lama beliau bangun dan melihat ke langit, Nah, setelah itu faqal, beliau bersabda, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan hadza ini batila dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina, maka jagalah kami, adzabannari, dari api neraka. Ila qaulihi, sampai firman Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Innaka, sesungguhnya engkau, la tukhlifu, yaitu tidak mengingkari al-mi'ad, janji. Rasul, Allah tidak akan mengingkari janji, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini qala rajul thumma ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila qirabihi. Nah, kata rajul ini sahabi, tidak disebutkan namanya siapa. Nah, kemudian Rasul meraih qirab itu sarung pedang. Jadi sarung pedang beliau. Apa yang beliau lakukan? Fastakhraja minhu siwakan. Beliau mengeluarkan siwak. Thumma istahaba min idawatihi ma'an. Kemudian beliau menuangkan air dari idawahnya, dari wadahnya. Idawah itu adalah wadah air yang terbuat dari kulit ya. Ada sebagian yang menerjemahkan idawah itu adalah ember. Nah, kalaupun ember itu terbuat dari kulit bahannya ya. Nah, kemudian dituangkan kemana? Fi qadahin, pada gelas, lahu milik Rasul, fastanna, kemudian beliau istanna itu istaka, bersiwak. Tsumma sabba fi yadihi ma'an fatawaddo. Selesai bersiwak, nah beliau menuangkan air ke tangan beliau, kemudian berwudu. Tsumma qoma, kemudian
berdiri, fasalla, maka sholat, kayak gitu. Qala rajul, sahabi yang tadi juga mengatakan, hatta qultu, sampai aku tuh mengatakan dalam hati aku, qad shalla qadra ma nama. Rasul tuh sholat seukuran atau seperti beliau tidur. Tsumma sallama, kemudian salam. Tsumma taja'a, kemudian berbaring. Fanama, kemudian tidur. Hatta qultu, sampai aku mengatakan lagi, qad nama qadra ma shalla. Jadi Rasul itu sholatnya seperti waktu tidur, dan tidurnya seperti beliau waktu sholat. Nah, tsumma staiqadha, kemudian bangun, fa fa'ala mithla ma fa'al fil marrah al-ula. Kemudian beliau mengerjakan apa yang dikerjakan pada kali pertama tadi. Tsumma nadhara fis sama, kemudian melihat langit lagi, wa tilawatihi ma talah minal Qur'an, dan membaca ayat yang tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wastinanihi, afwan. Nah, itu bersiwak lagi, wa wudu'ihi, berwudu, wa salatihi, salat, thumma fa'ala mithla dzalik fin naum, sampai 3 kali, hatta qada salatahu, sampai selesai melaksanakan salat, thumma staiqadha, kemudian bangun, wa fa'ala kama fa'al awwala marrah. Ini bukan murrah, la'ala shawab, awwala marrah, fa'ala dzalika thalatha marrat. Kayak gitu. Jadi beliau bangun, setelah bangun, kalau bangun kemudian beliau sholat salam, kemudian berbaring. Nah, jadi tidurnya sebentar-sebentar, tidurnya seukuran sholatnya seukuran tidur, kayak gitu, 3 kali, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hadis berikutnya, hadis nomor 540. Dan ini merupakan hadis terakhir ya. Wabihi lahiqal haddatsana Muhammad ibnul Hasan ibni Ali ibni Bahar qala haddatsana Amr ibnu Ali qala haddatsana Yahya al-Qattan qala haddatsana Qudamah ibnu Abdullah qala haddatsatsni Jisrah qalat sami'tu Aba Dzar yaqul qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha wal ayah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Di sini hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qiyamul lail, salat di malam hari dengan 1 ayat sampai subuh. Nah, sampai subuh membaca apa beliau? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kayak gitu. Nah, artinya in tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ibaduka, yaitu hambamu. Nah, pembahasan ini insya Allah akan diulas di pertemuan berikutnya ya, mengenai ayat ini. Baik, itu adalah materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat. Syukron katsir wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.